Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Igusti Ayusri Diana Putri, SKM MPH, selaku dari dosen komunikasi, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi komunikasi dalam organisasi. Sebelum saya mempresentasikan materi berikut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niputu Aprilianti dengan NIM P07134120101 dari kelas 2C. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan materi-materi apa saja yang akan saya bawakan hari ini. Yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Yang kedua, yaitu fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, yaitu jenis-jenis gaya komunikasi dalam organisasi. Yang keempat, yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, yaitu pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi organisasi merupakan bentuk pertukaran pesan antar unit-unit komunikasi yang berada dalam organisasi tertentu. Komunikasi organisasi melibatkan manusia sebagai subjek yang terlibat dalam proses menerima, menafsirkan, dan bertindak atas informasi. Selain itu, ada pengertian komunikasi organisasi menurut Wirianto, yaitu komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di dalam kelompok formal maupun informal dari suatu organisasi. Memasuki materi kedua, yakni fungsi komunikasi dalam organisasi. Yaitu menurut Sanjaya pada tahun 1994. Yang pertama, yaitu fungsi informatif. Fungsi informatif yaitu organisasi diartikan sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, di mana setiap anggota organisasi diharapkan mampu memberi dan menerima informasi dengan baik, guna kelancaran dalam mengerjakan apa yang menjadi tugasnya. Yang kedua, yaitu fungsi regulatif. Fungsi regulatif berkaitan dengan peraturan-peraturan dan pedoman yang berlaku dalam suatu organisasi. Yang ketiga, yaitu fungsi persuasif, yaitu merupakan cara lain dari perintah, di mana kebanyakan pemimpin organisasi lebih memilih menggunakan cara persuasif ini daripada memberikan perintah kepada bawahannya. Hal ini disebabkan karena asumsi terkait penggunaan cara yang lebih halus akan menyebabkan seseorang lebih menghargai suatu tugas yang dibebankan kepadanya. Yang terakhir, yaitu fungsi integratif. Fungsi ini berkaitan dengan penyediaan saluran yang memungkinkan setiap anggota organisasi untuk dapat melaksanakan tugasnya dan pekerjaannya dengan baik. Selanjutnya memasuki materi yang ketiga, yakni mengenai jenis-jenis gaya komunikasi dalam organisasi. Jenis-jenis gaya komunikasi ini dituangkan menurut Tubbs dan Moss pada tahun 2008. Ada 6 jenis gaya komunikasi. Yang pertama yaitu gaya komunikasi mengendalikan. Yaitu gaya komunikasi mengendalikan ditandai dengan adanya suatu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan dari orang lain. Yang kedua, yaitu gaya komunikasi dua arah. Gaya komunikasi ini yaitu adalah tindak komunikasi yang dilakukan secara terbuka, yang artinya setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasannya ataupun pendapatnya dalam suatu suasana yang rileks, santai, dan informal. Yang ketiga yaitu gaya komunikasi berstruktur. Gaya komunikasi yang berstruktur ini memanfaatkan pesan-pesan verbal secara tertulis maupun lisan guna memantapkan perintah yang harus dilaksanakan. Yang ketiga, yaitu gaya komunikasi dinamis. Gaya komunikasi dinamis ini memiliki kecenderungan yang agresif, karena pengirim pesan atau sender memahami bahwa lingkungan pekerjaannya berorientasi pada tindakan. Yang kelima, yaitu
relinquishing style, yaitu gaya komunikasi ini lebih mencerminkan ketersediaan untuk menerima saran, pendapat, ataupun gagasan orang lain daripada keinginan untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan mempunyai hak untuk memberi perintah tersebut. Yang terakhir, yaitu the withdrawal style, yaitu adalah akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindak komunikasi, yang artinya di mana tidak ada keinginan orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain. Memasuki materi terakhir, yaitu proses komunikasi dalam organisasi. Terdapat dua proses komunikasi dalam organisasi. Yang pertama yaitu adalah proses komunikasi internal, yaitu merupakan proses gagasan di antara para administrator dan karyawan dalam suatu perusahaan dalam struktur lengkap yang khas disertai pertukaran gagasan secara horizontal dan vertikal dalam perusahaan, sehingga pekerjaan dapat berjalan. Di dalam ini ada pun 4 dimensi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, yaitu downward communication. Downward communication sendiri yaitu adalah komunikasi yang berlangsung ketika orang-orang yang berada pada tatanan manajemen mengirim pesan pada bawahannya. Fungsi arus komunikasi ini yaitu adalah pemberian, yang pertama yaitu pemberian atau penyimpanan instruksi kerja atau job instruction. Yang kedua yaitu penjelasan dari pimpinan mengenai mengapa suatu tugas perlu dilaksanakan atau job retinil. Yang ketiga yaitu penyampaian informasi mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, dan yang keempat yaitu pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua yaitu ada upward communication, yaitu adalah komunikasi yang terjadi ketika bawahan mengirim pesan kepada atasannya. Yang ketiga yaitu ada horizontal communication, yaitu adalah komunikasi yang berlangsung di antara karyawan ataupun bagian yang memiliki kedudukan yang setara. Yang keempat, yaitu adalah internal communication, yaitu adalah tindak komunikasi untuk berbagi informasi melewati batas-batas fungsional. Kemudian, proses komunikasi yang kedua, yaitu adalah komunikasi eksternal, yaitu adalah komunikasi antar pimpinan organisasi, perusahaan dengan khalayak audiens di luar organisasi. Sekian penyampaian materi mengenai komunikasi dalam organisasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan Pramasanti. Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua.